Salatullah salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas tentang 14 amal yang bisa menghancurkan semua kebaikan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang 14 amalan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mudahnya dalam Islam ini meraih pahala. Kita tahu bahwa banyak amalan-amalan yang dikerjakan secara mudah ataupun ringan, tetapi memiliki pahala yang sangat besar sekali. Contohnya, orang yang melaksanakan 2 rakaat salat fajar, cukup melaksanakan dua rakaat salat fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang dilakukan setelah azan sebelum qomat subuh, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisi dunia. Dan ini pahala yang sangat besar dengan amalan yang sangat ringan. Makanya saking besarnya pahala 2 rakaat fajar ini, Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar, baik ketika mukim atau ketika safar. Kalau solat-solat qobliyah ba'diyah lainnya, Rasul hanya melakukan saat mukim saja. Saat safar tidak melakukannya. Tapi qobliyah subuh atau dikenal dengan 2 rakaat fajar, saking besarnya pahala, Nabi SAW tidak meninggalkan baik ketika mukim atau ketika safar. Ini sebuah contoh bagaimana amalan-amalan itu banyak yang kita amalkan secara mudah tetapi memiliki pahala besar. Atau contoh yang lainnya, orang yang membaca ayat kursi dan kita istiqomahkan dibaca setelah sholat wajib, dijadikan wirid dalam setiap selesai sholat, maka Nabi SAW mengatakan, man qara'a ayatul kursi akiba kulli salatin lam yamna'hu dukhulul jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Jadi orang-orang yang istiqomah membaca ayat kursi dan dijadikan wirid setelah sholat, maka Rasul mengatakan tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya semata-mata ruhnya dicabut,
maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan orang ini direct masuk surga. Dan ini atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amalan ringan tetapi memiliki pahala besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kalimat dalam zikir. Yang dua kalimat ini sangat ringan di lisan, tetapi akibatnya sangat dicintai Allah dan memberatkan timbangan. Apa dua kalimat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah, atau habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul yang sangat ringan di lisan tapi memberatkan dalam timbangan dan dicintai Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan ringan, Bu. Ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dari masjid di Darul Ilmi sampai rumah saja ada berapa tuh? Sementara dua kalimat ini kata Rasul ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan ringan itu namun memiliki pahala besar. Ataupun contoh yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat sunnah. Salat sunnah sebelum asar. Tentu ini bukan maksud qabliyah, ini nawafil namanya. Qabliyah dengan nawafil beda, karena nawafil itu bukan rawatib, bisa dilakukan bisa tidak. Ketika Nabi SAW menyebutkan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu, kata Nabi SAW, siapa yang menjaganya lam yamussahun nar, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Ini kan luar biasa, neraka tidak akan menyentuhnya. Ini berarti menunjukkan pahala besar. Atau contoh yang lainnya, orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit, atau disebut dengan ziaratul marda, orang yang mengunjungi orang sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, siapapun yang datang mengunjungi orang sakit, maka 70.000 malaikat akan datang, kemudian akan mendoakan orang ini. Lihat bagaimana amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya, seperti orang yang membangun masjid akan dibangunkan satu istana di sorga. Orang yang mengucapkan Qul huwallahu ahad Allahus samad 10 kali dalam sehari akan dibangunkan satu istana di sorga. Dan begitu seterusnya. Artinya mengumpulkan pahala itu sebenarnya sangat mudah sekali. Baik amalan yang mengumpulkan pahala itu berat dan besar, seperti haji dan yang semacamnya atau jihad, ataupun amalan-amalan itu ringan, tapi dalam Islam itu seringan-ringannya amal tetap memiliki pahala besar. Seperti orang yang membaca Quran itu satu hurufnya 10 pahala. Masalahnya mengumpulkan pahala itu sebenarnya mudah, tetapi menjaga pahala itu yang jadi masalah. Kita ini sudah banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sudah berusaha membaca Quran, berzikir, salat, puasa dan yang semacamnya. Artinya kita berusaha mendapatkan pahala banyak.
Jadi mengumpulkan pahala itu tidak sulit, mudah. Yang jadi masalah adalah menjaga pahala supaya tidak hilang, itu masalahnya. Lah inilah pembahasan kita, bahwa di sana ada 14 amal, sadar ataupun tidak bisa menggugurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Apa saja 14 amalan ini? Baik, kita akan bahas. Yang pertama, 14 amalan yang menggugurkan pahala ini, tentu yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, maka hancurlah semua amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Jadi kesyirikan ini amalan yang paling bahaya, yang kalau seseorang terjerumus di dalamnya, bukan hanya sebagian amal hilang, bahkan secara keseluruhan amal akan hilang. Makanya kenapa Nabi SAW dikhitab dengan ayat ini. Ayat ini kan mengkhitab Nabi. Hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur amalan. Kalau Nabi SAW saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang, tapi kalau dia terjerumus kepada kesyirikan, Anda mau nabi, mau malaikat sekalipun, kalau sudah menyekutukan Allah, habis amalannya. Apalagi orang biasa. Makanya jangan coba-coba mendekati kesyirikan, seperti datang ke dukun, kemudian meminta-minta di sana, bertanya-tanya di sana, ataupun percaya dengan tangkal jimat dan yang semacamnya, atau datang ke kuburan-kuburan meminta-minta di situ, atau percaya kepada khurafat dan tahayul, dan begitu seterusnya. Dan kesyirikan di masyarakat itu luar biasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa menggugurkan amal adalah orang yang murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 217, "Wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka semua amal di dunia dihancurkannya, begitu juga di akhirat, dan mereka termasuk penduduk neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dan tidak bertobat, maka semua amal dunia dan akhiratnya hancur, dan dia terancam dengan neraka dan dikekalkan di dalamnya. Menjadi khilaf para ulama, kalau orang murtad ini kembali ke dalam Islam. Jadi kalau ada orang murtad, tobat lagi, balik lagi dia ke Islam. Apakah dengan kembalinya orang murtad ke dalam Islam itu berarti dia memulai dari nol? Karena pahala sebelumnya sudah hilang dengan kemurtadannya. Kalau dia balik menjadi mu'allaf, otomatis berarti nol pahalanya. Apa seperti itu? Ataukah pahala-pahala yang dulu sebelum murtadnya itu akan dikembalikan saat dia kembali dari kemurtadannya? Di sini menjadi khilaf para ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan, berdasarkan ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, siapapun yang melakukan kesyirikan maka hancur lebur amalannya dan dia termasuk orang rugi di akhirat.
Berarti orang yang murtad dengan menggunakan ayat ini kata Imam Ahmad, kalau dia balik ke Islam berarti dia memulai dari nol, karena amalan sebelum murtadnya hilang. Anggap saja sebelum dia murtad itu dia haji, dia umroh, dia baca Quran, dia berzikir, pokoknya banyak amalannya. Kemudian dia murtad, maka amalan-amalan itu hilang. Berarti ketika kembali ke dalam Islam dia memulai dari nol. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak, bahwa orang yang keluar dari Islam alias murtad kemudian balik ke Islam, maka amalan sebelum murtadnya akan dikembalikan. Jadi ketika dia murtad itu Allah gantung amalannya, kembali atau tidak. Kalau kembali maka pahalanya kembali, kalau tidak kembali maka pahalanya akan hilang. Berdasarkan ayat yang kita baca di sini, wa man yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan dia juga dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka orang yang gugur amalan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, gugurnya amalan orang murtad ini kalau dia mati dan tidak bertobat. Maka mafhum ataupun pemahaman kebalikannya, berarti kalau dia tidak mati kemudian bertobat, maka amalannya dikembalikan. Dan ini pendapat yang bijak, wallahu a'lam. Makanya saya sarankan kepada saudara-saudara kita yang sudah keluar dari Islam hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara faktor menikah dengan orang kaya, kemudian dia berani berpindah agama, naudzubillah, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau anda bertobat, maka pahala sebelum murtad dikembalikan. Tapi kalau tidak bertobat dan mati dalam kondisi kafir, maka anda tidak membawa secuil apapun dari amal saleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara pembatal-pembatal atau amalan-amalan yang bisa memusnahkan pahala adalah asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi? Syirik yang tersembunyi adalah riya. Seseorang beramal karena manusia, seseorang beramal karena ingin dipuji manusia, itulah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 manusia, di mana 3 manusia itu ketika di dunia amalannya bukan amalan kecil tapi amalan besar. Yang satu seorang mujahid, ketika di dunia dia berperang kemudian mati di medan perang. Yang kedua seorang alim, pakar Quran, ketika di dunia dia menghabiskan waktunya untuk menghafal dan belajar Quran, kemudian mengajarkan Quran. Kemudian yang ketiga orang kaya raya, di mana tidak ada satupun tempat yang harus disedekahi, dia sedekahkan dengan hartanya. 3 manusia ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meminta pertanggungjawaban mereka bertiga. Pertama seorang mujahid, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amal soleh yang ia lakukan di dunia, semacam layar tancap lah gitu. Bagaimana dia di dunia berperang, kemudian mati syahid, itu digambarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul itu kamu? Maka seorang mujahid ini mengatakan, dia itu saya wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, apa yang kau kehendaki dalam peperangan itu? Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu ya Rabb. Aku berperang karena kamu sampai aku mati syahid. Kau lihat aku mati syahid di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba murka dan mengatakan, kadzabta, dusta kamu.
Kamu berperang sehingga kau terbunuh di situ bukan karena ingin mati syahid, tapi engkau niatnya saat berperang engkau ingin disebut-sebut manusia sebagai pahlawan. Bukankah itu keinginanmu? Maka dia pun diam. Ketika dia diam, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, ikat dia, seret dia ke dalam neraka. Akhirnya malaikat pun mengikat dan melemparkan orang ini ke dalam neraka. Dan dialah orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian yang kedua, pakar Quran. Ketika di dunia dia hafal Quran, dia hafal tafsir-tafsirnya, dia pun ajarkan kepada manusia. Kemudian Allah gambarkan saat dia mengajarkan Quran kepada manusia. Allah katakan, wahai fulan, apakah itu engkau yang sedang mengajarkan Quran? Maka dia mengatakan, ya Rabb, qara'tu fik, aku membaca Quran karenamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dustakan. Engkau membaca Quran itu supaya engkau disebut qari. Bukankah itu keinginanmu? Akhirnya dia terdiam mengakui kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ikat dia, lempar ia ke dalam jahannam. Dan dia juga orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian yang ketiga, orang kaya raya suka nyumbang. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian digambarkan amal solehnya ketika di dunia. Diperlihatkan bagaimana dia datang ke masjid, dia sumbang masjid. Dia datang ke panti asuhan, dia pun nyumbang panti asuhan. Dia cari fuqara wal masakin, dia sumbang fuqara wal masakin. Tidak ada tempat yang menghajatkan untuk diinfaki, dia infakkan hartanya. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu yang keliling-keliling kasih infak itu? Maka dia mengatakan dengan bangganya, ya Rabb, itu saya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang kau kehendaki dengan infak? Maka dia mengatakan, anfaqtu fika ya Rabb, aku berinfak karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dustakam, engkau berinfak itu supaya manusia menganggap engkau seorang dermawan, supaya manusia menganggap engkau ini pemurah. Dan itu sudah dikenal keinginanmu. Maka dia pun terdiam mengakui niatnya. Maka Allah mengatakan, ikat dia, seret dia, masukkan ke dalam jahannam. Dan dia pun termasuk orang yang pertama disentuh api neraka. Lihat, 3 orang ini masuk neraka bukan karena berzina. 3 orang ini masuk neraka bukan karena membunuh. 3 orang ini masuk neraka bukan karena judi atau mabok. 3 orang ini masuk neraka bukan karena menyakiti dan menzalimi orang. 3 orang ini masuk neraka karena mati dalam peperangan, karena bersedekah, karena mengajarkan Quran. Kok bisa amalan-amalan sedemikian agung dan mulianya memasukkan orang ke neraka dan orang yang pertama disentuh api neraka? Bukan jihadnya, bukan baca Qurannya, bukan sedekahnya, tapi niat jihad, sedekah dan baca Qurannya, bukan karena Allah. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi itu semua dia lakukan karena manusia. Itulah amalan riya, supaya manusia menganggap dia seorang pahlawan, supaya manusia menganggap dia seorang dermawan, supaya manusia menganggap dirinya adalah seorang qari, pembaca Quran. Itu yang menyebabkan masuk neraka adalah perbuatan riyanya. Makanya riya itu syirik yang tersembunyi yang bisa menggugurkan amal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa menggugurkan amalan adalah dzunubul khalawat. Dosa-dosa yang dilakukan tidak terang-terangan. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban itu dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan Nabi. Maka disebut Thauban maulan Nabi. Dia menukilkan sebuah hadis. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman
min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamati bidan fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Kata Rasul, akan dihadapkan pada hari kiamat beberapa kaum dari umatku. Mereka mendatangi Allah dengan membawa pahala yang sangat besar seperti gunung Tihama yang sangat bercahaya. Tetapi tiba-tiba setelah mereka berhadap-hadapan dengan Allah dengan pahala yang segunung itu, tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya dan tidak tersisa di hadapannya. Ada apa? Orang ini datang menghadap Allah membawa pahala besar. Setelah berhadap-hadapan dengan Allah, tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya. Allah tidak menerimanya. Kenapa dengan orang ini? Jelas-jelas dia membawa pahala. Tiba-tiba Thauban ketakutan yang meriwayatkan hadis ini dan mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, siapa orang ini? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Thauban, kata Nabi SAW, ya Thauban, kau ingin tahu siapa mereka? Iya, kata Thauban. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka sama kulitnya dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka pun tidak pernah meninggalkan tahajud tengah malam. Jadi orang-orang yang seperti ini bukan orang biasa, ahli ibadah. Jadi orang-orang yang dihancurkan pahalanya itu ahli ibadah. Kalau malam mereka sholat malam, kalau pagi mereka, kalau siang mereka puasa sunnah, dan mereka pun rajin membaca Quran, berzikir dan begitu seterusnya. Tapi kenapa orang-orang seperti dihancurkan pahalanya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka sebuah kaum yang kalau sedang bersendirian, tidak ada yang melihatnya, tiba-tiba mereka merobek keharaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjang perkara-perkara dosa. Mereka lakukan kemaksiatan-kemaksiatan ketika tidak ada yang melihat kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang tidak terang-terangan ini bahaya. Ya, contoh sekarang sudah yang paling mudah. Kita masuk kamar, kemudian kita kunci. Siapa yang tahu kita ada di kamar itu? Kita sendirian. Kemudian kita mulai pegang handphone, mulai membuka handphone, mulai melihat YouTube, melihat internet atau apalah namanya di situ, aplikasi-aplikasi tertentu. Tiba-tiba kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Entah umpamanya melihat aurat-aurat, kan banyak di YouTube itu. Ataupun mungkin menghabiskan waktu-waktunya hanya melihat drakor, sinetron atau yang semacamnya. Atau boleh juga menghabiskan waktunya hanya untuk bermusik, joget sendirian di dalam kamar, atau menonton perkara-perkara yang tidak boleh dilihat, film porno atau yang semacamnya. Atau boleh juga sedang seseorang itu berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya. Banyak yang dilakukan di zaman sekarang dengan handphone ini. Terkadang orang di samping kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu, dan zat yang maha tahu apa yang kita sembunyikan dari manusia Allah tahu. Itulah bahayanya dosa yang tidak terang-terangan itu. Dan dosa yang tidak terang-terangan bisa menghancurkan pahala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ghibah. Ghibah, membicarakan manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi
Au syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya dalam kehormatannya, mungkin menggibahnya, menghinanya, mencacinya, memakinya, maka mintalah kehalalannya hari ini sebelum datang satu hari di mana dinar dan dirham tidak akan manfaat lagi. Kalau dia masih memiliki kebaikan, maka kebaikannya akan diambil orang yang dizaliminya. Tetapi kalau habis kebaikannya, maka dosa orang yang dizaliminya akan ditanggung dalam punggungnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini apa sebenarnya? Nabi pernah ditanya, Rasul, mal ghibah? Ghibah itu apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, dzikraka akhaka bima yaqra. Engkau menyebutkan saudaramu yang kalau dia dengar penyebutannya dia enggak suka. Jadi kita menceritakan aib saudara kita atau kata-kata yang lainnya, kalau didengar orang yang kita bicarakan pasti dia enggak suka. Itulah ghibah. Dari definisi di sini kita tahu bahwa ghibah itu tidak mesti membicarakan yang buruk. Kalau membicarakan yang buruk, jelas kalau didengarkan tidak suka. Hatta membicarakan yang baik sekalipun, kalau dia tidak suka, itu namanya ghibah. Pamannya contoh nih, saya memuji seseorang, orang ini tidak mau dipuji karena takut jadi riya. Marah dia, kenapa kau sebut-sebut bahwa aku ini sudah haji, sudah umrah, sudah apa kan itu? Siapa suruh kau sebut-sebut kebaikanku? Ketika orang ini menyebutkan kebaikan dan orang yang mendengarnya tidak suka, maka ini masuk dalam ghibah. Macam mana kalau dia bicara tentang saudaranya sesuatu yang buruk? Yang baik saja masuk kategori ghibah kalau melihat definisi ghibah dari Nabi. Karena Rasul menyebutkan definisi ghibah itu adalah dzikraka akhak, engkau menyebutkan berita saudaramu bima yakrah, yang kalau dia dengar dia enggak suka, tanpa menyebutkan Rasul apakah yang dibicarakan itu baik atau buruk. Yang jelas kalau saudaranya tidak suka, maka itu masuk dalam ghibah. Maka hati-hati, tidak semua orang itu suka disebut, tidak semua orang suka disebut kebaikannya. Karena ada orang yang menjaga supaya amalannya tidak diketahui. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu kalau dia memberikan sesuatu, dia tidak mendengar ucapan jazakumullah khairan. Jadi kalau bersedekah itu langsung ditutup pintunya. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi kalau dia bersedekah, dia paling tidak suka mendengar kalimat jazakumullahu khairan. Padahal kan sudah kewajiban orang yang diberikan kebaikan kan mendoakan jazakumullahu khairan kan? Tapi Aisyah tidak mau mendengarnya. Kenapa? Karena Aisyah paham, saya sedekah kepada Allah, bukan sedekah mengharap doa anda yang saya sedekahi. Tapi kalau kita kan sebaliknya, kalau kita sedekah kok diam aja, tak ada jazakallah khairan, ngamuklah kita. Jangan sedekah sama dia lagi, tak tahu berterima kasih katanya. Lah anda sedang bersedekah sama siapa sebenarnya? Kalau sedekah kepada Allah selesai, ngapain pula kemudian diungkit-ungkit masalah dia? Mau menyebut alhamdulillah, syukran, terima kasih, terserah dia kan begitu. Yang jelas saya sudah sampaikan sedekah itu untuk anda, saya menunggu pahala dari Allah. Kalau sakit hati gara-gara dia tidak mendoakan kita, berarti anda sedekahnya dipertanyakan. Anda sedekah untuk Allah atau untuk doa orang yang anda sedekahi sebenarnya? Lah itulah yang harus dipahami, bahwa balik lagi bahwa ghibah ini perkara yang sangat bahaya dan itu paling lumrah di masyarakat. Ingat Bu ya, jaga lisan. Terkadang ibu ini paling tidak bisa menjaga lisan. Kadang duduk-duduk di depan rumah, ada orang lewat, dikomentari. Orang lewat saja ibu bisa gibahi loh, padahal kenal pun tidak. Kok orang itu kok jalannya kayak gitu ya? Urusan dia mau jalannya kayak gitu kayak gini. Kenapa kemudian komentar?
Kok aneh orang itu pakaiannya kan kulit dah hitam, pakaian putih hitam putih pula jadinya. Ngapain dikomentari? Urusan dia, mau merah putih, mau hitam putih, itu urusan dia, Bu. Jangan dikomentari. Kadang-kadang suka ibu ini komentar. Atau ketika ibu lagi jalan di jalan raya, kadang-kadang tidak sabaran kan. Ibu yang salah kadang-kadang. Namanya ibu naik motor kadang-kadang nggak tahu mana pinggir, mana tengah, mana trotoar. Ya di tengah aja kan gitu. Di klakson, yang klaksonnya ibu maki. Padahal ibu yang salah sebenarnya. Makanya banyaknya kecelakaan di jalan raya itu karena ibu-ibu itu sebenarnya. Nah, jadi kadang-kadang Bu, jangan kemudian ibu langsung maki orang. Itu sama dengan gibah, mencaci maki orang kan itu. Introspeksi diri, ini yang salah saya atau dia? Jangan sekali-kali keluar rumah ibu tidak bawa dosa, pulang pula bawa dosa segudang gara-gara gibah orang. Makanya ini penting masalah gibah, jaga lisan. Kemudian yang ke-6, di antara penghancur amal adalah hasad. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati, jangan suka hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba lihat api, Bu. Kayu bakar segunduk apapun, kalau sudah datang api itu kelahap habis tuh. Dan itu cepat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah. Lihat kebakaran itu. Kita lihat kebakaran ruko, kebakaran gedung, kebakaran pabrik, itu tidak bulan-bulan, hitung jam saja sudah habis itu. Lah itulah hasad dengan pahala, bisa menghancurkan kebaikan yang sudah dikumpulkan dengan adanya hasad. Dan hasad ini penyakit yang pertama kali terjangkit di langit, dan penyakit yang pertama kali terjangkit di bumi. Adapun di langit hasadnya iblis kepada Adam, akibatnya iblis diusir dari sorga. Adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil, akibatnya terjadi pembunuhan, dan Qabil harus menanggung semua dosa pembunuhan dari mulai dia membunuh sampai kiamat. Setiap ada orang yang membunuh, maka dosanya akan diberikan kepada si Qabil, karena dia yang mencontohkan awal melakukan pembunuhan, sehingga orang mengikutinya sampai kiamat. Dan itu disebut dosa jariahnya si Qabil tuh, pembunuhan itu. Jadi hasad ini penyakit yang menghancurkan semuanya. Semua dihancurkan dengan hasad. Saudara kandung, saudara ibu, saudara bapak bermusuhan gara-gara hasad. Gara-gara rebutan waris bermusuhan, itu gara-gara hasad sebenarnya. Tetangga dengan tetangga yang baik hati tahu-tahu benci dan dengki gara-gara hasad. Perkawanan yang indah kemudian berubah gara-gara hasad. Hasad ini bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa menyihir, ya, bisa zalim. Orang hasad ini luar biasa. Jadi semua kerusakan itu berpangkal kepada hasad. Dan hasad ini masalahnya sesuatu yang kita tidak tahu. Umpamanya kita ini hidup di perumahan, di antara sekian tetangga kita yang hasad kepada kita, kita tidak tahu kan mana satu, apa yang depan, yang belakang, yang kiri kanan, atau rumah kedua dari rumah kita, atau 10 rumah dari rumah kita, atau mungkin 100 rumah dari rumah kita. Tidak ada yang tahu orang yang hasad itu, karena hasad itu kan amalan hati. Tetapi walaupun dia dosa hati, hasad ini bahayanya luar biasa, karena dari hasad inilah muncul penyakit sihir yang disebut dengan ain, penyakit mata, yang kalau melihat sesuatu itu bisa rusak gara-gara pandangan mata. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan manusia mati itu gara-gara penyakit ain, bukan penyakit yang lainnya. Hampir kebanyakan orang mati di dunia ini gara-gara penyakit ain. Bukan kanker, bukan stroke, bukan, enggak, itu sedikit saja. Kebanyakan gara-gara ain. Jadi, dan ain itu ditimbulkan dari hasad. Makanya para ulama mengatakan untuk mengantisipasi terkena penyakit hasad atau dihasadi itu,
maka lawanlah hasad dengan lawannya. Apa melawan hasad dengan lawannya? Orang hasad itu menginginkan kekayaan kita hancur, menginginkan kendaraan kita rusak, menginginkan rumah kita rusak, menginginkan pokoknya apa yang kita miliki kalau bisa hancur, rusak ataupun hilang. Itulah keinginan orang hasad kan. Maka lawanlah dengan lawannya dengan cara apa? Berdoalah pada setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan doa berkah. Beli mobil, ya Allah berkahi mobil saya. Punya anak, ya Allah berkahi anak saya. Punya cucu, ya Allah berkahi cucu saya. Baru beli tanah, ya Allah berkahi tanah saya. Baru beli apa saja, punya apa saja, berdoa dengan minta keberkahan. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kalau hasad itu menghilangkan kebaikan, kalau berkah itu menambah kebaikan. Maka lawanlah hasad dengan lawannya. Ketika orang meminta kepada kita supaya hancur harta kita, kita meminta kepada Allah agar ditambah harta kita. Itu namanya melawan hasad dengan lawannya. Maka banyak-banyak berdoa berkah di rumah. Berdoa berkah. Doakan keberkahan kepada anak kita, pasangan kita, rumah kita, kendaraan kita. Pokoknya jangan lupa. Ya. Maka katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Cara berdoanya, lafadznya Masya Allahu la quwata illa billah. Itu kalau tadi bahasa Indonesianya Allah berkahilah kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya. Tapi kalau menggunakan doa dari Quran, maka ambillah lafadz Masya Allahu la quwata illa billah. Karena lafadz ini diambil dari apa? Dari kisah Ashabul Jannataini. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah pemilik dua kebun yang sangat bakhil sekali, tidak pernah bersyukur. Akhirnya kebun itu hilang, hasilnya hilang, bangkrut seketika. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersyukur. Maka kawannya yang baik mengatakan, seandainya engkau memasuki kebun itu dan mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah, maka kebunmu tidak akan hancur. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa lafaz ini sangat efektif untuk melawan hasad. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7, al-adza lil ghair, melakukan kezaliman kepada orang. Melakukan kezaliman kepada orang ini bisa menghancurkan amal kita. Mungkin zalim dengan lisan kita, mencaci, memaki, merendahkan, menghina, menggibah dan yang semacamnya. Atau zalim dengan anggota badan, memukul, membunuh, ya, menampar dan begitu seterusnya. Atau zalim dengan hati kita, hasad, dengki dan yang semacamnya. Zalim apapun ini bisa menggugurkan amal kita. Karena nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Satu sisi datang membawa pahala, sisi lain datang pernah menzalimi orang, maka pahalanya akan disetorkan kepada orang yang dizaliminya. Ini juga termasuk penghancur amal adalah zalim, menyakiti orang lain. Kemudian yang nomor 8, at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Ada orang-orang yang mendustakan takdir. Pamannya ada orang itu sakit terus jarang sembuhnya, sembuh sedikit sakit lagi. Mulai berpikir, kenapa? Emang apa salah saya ini? Kenapa saya ditakdirkan sakit terus? Kemudian ada orang usaha, asik gulung tikar aja, nanti cari modal lagi, gulung tikar lagi, cari modal lagi, gulung tikar lagi. Kemudian dia mengatakan, apa saya sudah ditakdirkan seperti ini? Mulai dia mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang dengan hambanya. Mulai dia berfikir begitu-begitu. Ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Maka orang yang menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala bisa membatalkan amal. Harusnya ketika dia ditimpa musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Bukan kemudian ngomel-ngomel kepada Allah, karena dia tidak tahu di balik musibah itu ada apa. Betapa banyak di balik hal yang kita tidak disukai itu rupanya ada kebaikan di situ. Banyak kok kisah-kisah orang-orang yang kemudian mungkin di mata manusia itu
tidak suka, tapi rupanya di mata Allah Subhanahu wa taala Allah sudah menyediakan sesuatu yang dia tidak tahu itu sebuah kebaikan bagi dia. Saya kenal orang ketika dia keluar dari PT karena dipecat, ya, dia seperti kiamat dunia ini, menangis dia karena sudah hampir 20 tahun kerja di PT, tahu-tahu dipecat, tidak ada pesangon. Wah, menangis luar biasa. Kemudian dia menyalahkan PT habis-habisan. Ya, saya sudah 20 tahun masa keluar nggak dapat apa-apa, katanya. Dikeluarkan begitu saja, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan beberapa tahun setelahnya dia berwirausaha. Dia jualan. Rupanya berkembang usahanya. Baru si ikhwan ini cerita, ya Allah, Ustaz, dulu saya pernah suudzon, berburuk sangka kepada Allah ketika saya dipecat dari PT. Tapi setelah saya renungkan, setelah beberapa tahun saya berwirausaha seperti ini, gaji yang saya dapat 10 kali lipat daripada saya bekerja di PT, katanya. Terkadang ada orang suudzon dulu kan gitu. Dia tidak tahu ini skenario Allah, sengaja Allah itu bersutradara. Keluar dulu kau dari PT itu, nanti aku akan senangkan kamu. Dia tidak tahu itu. Makanya jangan mendustakan takdir. Karena ini salah satu dari pembatal-pembatal amal seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Rasul mengatakan, "Lau kana laka mithla Uhudin dhahaban." Kalau seandainya engkau memiliki sebesar gunung Uhud emas, ya, ma qabilallahu min, Allah tidak akan menerimanya hatta tu'mina bil qadari kulli, sampai engkau beriman dengan semua takdir yang menimpamu. Kalau kita punya, kata Rasul, sebesar gunung Uhud emas kemudian kita infakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai kita beriman dengan takdir semuanya. Lihat, siapa yang punya gunung emas sebesar gunung Uhud kan gitu ya. Kemudian kita infakkan semuanya, itu kan amalan luar biasa. Bisa saja utang Indonesia udah lunas tuh kalau punya emas segede gunung Uhud tuh. Kemudian diinfakkan untuk negara, menyelamatkan rakyat, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir secara keseluruhan, baik takdir baik atau takdir buruk. Ini yang ke-8. Yang ke-9, mendatangi dukun. Orang yang mendatangi dukun itu 40 hari solatnya ditolak. Rasul mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Siapa yang datang ke dukun bertanya sesuatu, ingat hanya bertanya ya, tidak membenarkan, bertanya saja. Umpamanya Anda ini tukang ojek, ngantar orang ke dukun. Ngantar orang ke dukun, sampai di rumah dukun, tukang ojeknya ikut masuk. Kemudian orang yang hendak ke dukun bertanya sesuatu, penasaranlah tukang ojek ini. Pak dukun, boleh nggak saya bertanya? Boleh. Kemudian dia bertanya, belum membenarkan, hanya iseng-iseng aja bertanya, maka solatnya 40 hari ditolak. Kalau orang iseng bertanya sama dukun, belum membenarkan, 40 malam solatnya ditolak, macam mana dengan yang membenarkan, bertanya, yakin pula dengan ucapan dukun, maka bukan solatnya 40 hari ditolak, tapi dia telah keluar dari Islam. Berdasarkan nas hadis Nabi SAW, faqad bari'a an syariati Muhammadin SAW, dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW. Naudzubillah. Maka yang ke-9 datang ke dukun. Yang ke-10, memutus silaturahim. Memutus silaturahim adalah perkara yang memutus amal kita. Karena setiap Senin dan Kamis itu, maka disyariatkan puasa Senin Kamis kan? Karena Senin Kamis itu hari di mana amalan kita diangkat. Setiap pekan itu 2 hari amalan kita diangkat ke langit, diperlihatkan di hadapan Allah. Kecuali orang yang dalam hatinya ada kesyirikan dan orang yang dalam hatinya ada kedengkian. Memutus silaturahim, maka setiap Senin Kamis amalannya tidak pernah diangkat. Kemudian juga yang nomor 11, tarkus salatil asri, sengaja meninggalkan salat asar. Nabi mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka habis, gugur semua amalannya. Ingat, jangan meninggalkan salat asar dan salat-salat yang lainnya, terutama salat asar. Karena
meninggalkan sholat asar sama amal menggugurkan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang nomor 11, at-ta'ali 'alallah. At-ta'ali 'alallah, merasa sombong di hadapan Allah. Maksudnya merasa sombong di hadapan Allah apa? Dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Kemana-mana berkawan. Tapi yang satu ke timur, yang satu ke barat. Karena yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat nih. Yang ahli ibadah ini baik, setiap hari nasihati, janganlah kau maksiat, tobatlah kau, dan begitu seterusnya. Sampai sini bagus masalahnya. Tetapi masalahnya ketika kawannya berlaku maksiat ini tak tobat-tobat juga, sampai melakukan sebuah dosa yang menurut orang yang ahli ibadah tidak bisa ditolerir, marah dia sama kawannya. Aku sudah lama menasihati kamu, kenapa kau tak tobat-tobat? Malah melakukan dosa ini pula. Kalau engkau tidak berhenti dari tobatmu, wallahi demi Allah. Mulai dia at-ta'ali, merasa tinggi di hadapan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu selamanya, dan Allah tidak akan memasukkan ke sorga selamanya. Orang ini mengucapkan kalimat melintasi takdir. Yang punya ampunan itu Allah, yang punya sorga Allah. Kenapa dia bisa mengucapkan kalimat itu? Walaupun niatnya baik, hendak menasihati kawannya yang ahli maksiat, tapi ucapan itu melintasi takdir, tidak boleh. Akhirnya ketika dua-duanya meninggal, yang ahli maksiat dimasukkan ke sorga, yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka pula. Kenapa? Karena yang ahli maksiat ini, maksiatnya tidak sampai ke tahap syirik dan kufur, masih di bawah kehendak Allah. Rupanya Allah berkehendak dia masuk sorga. Tetapi yang satu ini sudah mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka, melintasi takdirnya, merasa tinggi sama dengan Allah, mampu menentukan ampunan dan neraka. Maka yang menentukan, masukkan orang ini ke neraka. Lihat, jangan merasa tinggi dan sejajar dengan Allah. Ini mengakibatkan amalan kita percuma. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Habis dikasih diungkit-ungkit. Kalau bukan karena aku nggak sukses kamu, kalau bukan karena aku nggak ada itu mukamu di Batam ini, kalau bukan karena aku sedikit-sedikit anania, aku. Maka orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian, maka amalannya habis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang diberi. Dan yang terakhir, tarbiyatul kilab. Yang ke-14, tarbiyatul kilab, merawat anjing. Orang yang merawat anjing di rumahnya, maka setiap hari 2 qirot dikurangi pahalanya, dan 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau 2 qirot berarti 2 gunung Uhud. Setiap hari dikurangi pahalanya 2 gunung Uhud, 2 gunung Uhud, gara-gara memelihara anjing. Anjing yang dibolehkan dipelihara itu kalau 3 macam anjing boleh. Pertama, anjing buruan boleh, ya. Yang kedua, anjing untuk menjaga kambing. Kambingnya banyak, ya, dijaga sendirian tak mampu melihara kambing, melihara anjing untuk menjaga kambing, atau untuk menjaga kebunnya luas, ya, banyak buah-buahan, kalau enggak dikasih anjing dicuri orang, maka boleh di situ. Atau mungkin kita punya villa lah, atau dikiaskan ke yang lain, kita punya villa, punya rumah yang bagus di lereng-lereng bukit, ya, untuk menjaga rumah akhirnya dipelihara anjing di luar, bukan dalam rumah, ya, di luar, untuk memelihara villa umpamanya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita memelihara anjing seperti memelihara kucing, hanya untuk dinikmati bulunya, dinikmati suaranya, dinikmati bentuknya, dinikmati, ya, seperti orang melihara kucing lah kan. Kan ada anjing itu kadang-kadang lebih lucu dibanding kucing kan. Anjingnya kecil nonet tuh yang, ya Allah, kadang-kadang ada anjing pesak itu, anjing kecil, dia tidak tahu setiap hari itu pahalanya dikurangi 2 qirot tuh. Bagus melihara kucing, jelas kan itu, ya. Itu pun saya sarankan kalau orang penghobi kucing jangan dipelihara dalam rumah.
Karena kucing itu bisa berak, bisa kencing, dan berak kencingnya najis itu. Nanti masuk ke tempat kamar sholat, habis kencing kemudian duduk di sajadah, kita tidak tahu di situ ada najisnya. Maka kalau suka dan hobi kucing pun sekalipun, maka taruh di teras rumah, jangan dimasukkan ke dalam rumah. Karena ada orang-orang yang tidur sama kucing kan, kucingnya bagus, sebersih apapun kucing itu tak berakal. Dia tak bisa cebok sendiri, ya. Dan tidak tahu toilet mana. Mesti dia kasih pasir di situ kan. Nanti ketika berak di situ nempel pasirnya di situ, ke sana kemari jatuh pasirnya bernajis. La ilaha illallah. Maka kalau sayang dengan agama kita dan kebersihan kita, boleh kita memelihara sesuatu, tapi jangan mendatangkan hal-hal yang kotor yang bisa mempengaruhi agama kita, ya. Wallahu a'lam. Ini di antara 14 amal yang bisa menggugurkan pahala. Taib, sampai di sini, kalau ada yang bertanya silakan.